Perang Salib ketiga terjadi pada tahun 1189 sampai tahun 1192 Masehi. Perang ini merupakan peristiwa besar di sepanjang sejarah Perang Salib. Perang Salib dipicu oleh beberapa peristiwa, seperti gagalnya Perang Salib kedua di tahun 1148 dan keberhasilan Salahuddin Al-Ayyubi dalam penaklukan kota Yerusalem pada tahun 1187. Kemudian Perang Salib ketiga diluncurkan untuk merebut kembali Yerusalem. Perang Salib ini dipimpin oleh 3 raja besar Eropa kala itu. Maka dari itu, perang ini juga dikenal sebagai Perang Salib Raja. Dan berikut ini adalah sejarah Perang Salib ketiga selengkapnya. Pada tahun 1150, Perang Salib kedua telah berakhir dengan kegagalan untuk merebut kota Damaskus. Kekalahan ini menyebabkan wilayah yang sudah dikuasai tentara salib di Timur Tengah menjadi terancam. Setelah itu, Salahuddin Al-Ayyubi, pendiri dinasti Ayyubiyah di Mesir, telah menguasai Damaskus pada tahun 1174 dan kota Aleppo pada tahun 1183. Setelah itu Salahuddin mengejutkan dunia dengan keberhasilannya mengalahkan kerajaan Yerusalem dan sekutunya di pertempuran Hattin pada tahun 1187 Masehi. Kemenangan itu pun diikuti dengan keberhasilannya pada penaklukan kota Akri, Tiberias, Kaisarea, Nazaret, Jaffa, dan yang paling penting kota suci Yerusalem. Setelah penaklukan, ia sangat toleran terhadap warga Kristen. Mereka diizinkan untuk tetap tinggal di Yerusalem sebagai warga minoritas yang dilindungi. Setelah penaklukan Yerusalem oleh Salahuddin pada bulan Oktober tahun 1187 Masehi, Paus Gregorius VIII menyerukan perang salib untuk merebut kembali kota Yerusalem ke tangan kaum Kristen yang diharapkan akan berhasil seperti pada perang salib yang pertama. Seruan itu pun dilaksanakan oleh 3 raja besar Eropa kala itu. Mereka adalah Frederick I Barbarossa, Philip II, dan Richard the Lionheart. Dengan raja-raja besar yang maju berperang, maka perang ini pun tampak akan membuahkan hasil yang memuaskan. Raja yang berangkat pertama kali adalah Frederick I Barbarossa. Ia dan pasukannya berangkat melalui jalur darat. Saat itu Kaisar Bizantium, Ishak II Angelos, sangat mewaspadai pasukan dari barat ini karena ia khawatir kalau Barbarossa akan berusaha menggulingkannya. Tapi di sisi lain, orang barat juga curiga dengan Bizantium kalau kerajaan itu telah membentuk aliansi rahasia dengan Salahuddin, karena Bizantium sempat menghalang-halangi pasukan salib Barbarossa untuk menyeberang ke Anatolia. Tapi akhirnya pasukan salib Barbarossa berhasil menyeberang ke Anatolia. Pada tanggal 10 Juni tahun 1190, Kaisar Frederick I Barbarossa tenggelam karena ia jatuh dari kudanya saat menyeberangi sungai Saleb dalam perjalanan ke Yerusalem. Setelah kematian kaisar mereka, pasukan Barbarossa ini juga dilanda wabah disentri yang mematikan. Kedua peristiwa ini pun membuat sebagian besar pasukan Barbarossa kembali ke negaranya dan beberapa pasukan berhasil mencapai sekitar kota Akri. Kini perang salib hanya bisa mengandalkan Inggris dan Prancis saja. Sebelum itu pada bulan Januari tahun 1188, Raja Henry II dan Raja Philip II yang sebenarnya sedang berperang melakukan perjanjian damai. Kemudian kedua negara besar itu mulai melakukan persiapan untuk perang salib. Tapi setahun kemudian, Raja Henry II meninggal dan ia digantikan oleh Richard I. Lalu raja baru itu pun mengumpulkan dana untuk persiapan perang salib. Setelah itu, Richard I dan pasukannya berangkat lewat jalur laut dengan membawa 100 armada kapal dan 60.000 kuda. Dalam perjalanannya, pasukan Inggris berhasil merebut kota Messina di Sisilia di tahun 1191. Kemudian Richard I ingin mempersiapkan jalur pasukan logistik dengan cara menguasai Pulau Siprus yang saat itu dikuasai oleh Ishak Komnenos. Tapi akhirnya pada bulan Mei tahun 1191, pasukan Inggris berhasil menduduki pulau tersebut. Lalu penduduk pulau itu dipaksa membayar pajak sebesar 50% atas semua harta benda mereka yang akan digunakan untuk menambah dana kampanye tentara salib. Tentara salib juga akan memerintah pulau itu dan menggunakannya sebagai pangkalan pasokan untuk tentara dalam perjalanan mereka ke Timur Tengah. Sementara itu, di Prancis,
Philip II telah menyiapkan 650 kesatria, 1.300 pengawal, dan ribuan infanteri. Kemudian pasukan Prancis berlayar ke daerah Levant dengan menggunakan kapal dari Genoa yang akan membawanya ke kota Acre. Pertempuran besar pertama dalam Perang Salib ini terjadi saat pengepungan kota Acre. Sebenarnya kota itu sudah dikepung oleh pasukan Guy of Lusignan, tapi pasukannya keteteran saat melawan pasukan dukungan dari Salahuddin. Dan untungnya tentara salib segera tiba untuk membantu. Pada awal bulan Juni tahun 1191, semua tentara salib sudah berkumpul dan mereka pun segera mengepung kota. Saat pengepungan, benteng kota Acre dihujani dengan serangan ketapel dan pasukan Salahuddin terpecah. Lalu pasukan salib pun akhirnya bisa meruntuhkan tembok kota dan berhasil menduduki kota itu pada tanggal 12 Juli tahun 1191 Masehi. Keberhasilan pengepungan ini tidak terlepas dari peran Raja Richard I yang besar. Oleh karena itu, di sini ia mendapat julukan Richard the Lionheart karena keberaniannya dalam pertempuran. Setelah menguasai kota, Raja Richard memerintahkan mengeksekusi 2.500 tahanan karena ia merasa pihak musuh telah menunda-nunda pembayaran tebusan. Sementara itu, Guy of Lusignan dijadikan Raja Siprus yang baru yang sudah dijual oleh Richard kepada kesatria Templar. Kemudian pada bulan Agustus di tahun yang sama, kekuatan tentara salib kembali berkurang karena Raja Prancis terpaksa harus kembali ke negaranya yang sedang mengalami masalah politik yang mengancam tahta. Setelah menaklukkan Acre, tentara salib menuju ke Jaffa, yakni kota pelabuhan penting yang memasok Yerusalem. Tapi saat dalam perjalanan, mereka dihadang oleh pasukan Salahuddin di dataran Arsuf pada tanggal 7 September tahun 1191. Pertempuran itu berlangsung sangat sengit dan akhirnya tentara salib memenangkan pertempuran. Tapi pasukan Salahuddin tidak mendapat kerugian yang besar dan mereka terpaksa mundur ke tempat yang aman di sebuah hutan. Kemudian tentara salib menuju ke kota Jaffa untuk beristirahat dan berkumpul kembali. Saat itu terjadi perbedaan pendapat yang mana Richard ingin mengamankan daerah Mesir terlebih dahulu dan mengisolasi basis logistik musuh, tapi sebagian besar tentara salib ingin langsung menyerbu ke Yerusalem. Karena kalah suara, Richard pun mengikuti pendapat mayoritas, tapi kastil-kastil yang melindungi jalur pasokan musuh harus ditaklukkan terlebih dahulu. Akibatnya, tentara salib masih belum mencapai Yerusalem hingga Januari tahun 1192. Saat jarak kota Yerusalem sudah sekitar 19 km lagi, tentara salib memutuskan untuk mundur ketika Richard sudah melihat benteng kota yang kuat dan dia berpikir kalau ia dan tentara salib menyerang, maka kemungkinan besar tentara salib tidak akan sanggup bertahan lama. Karena pasukan telah banyak berkurang akibat dari berbagai pertempuran sejak 2 tahun lalu, dan keputusan ini juga telah didukung oleh para komandan kesatria Templar dan kesatria Hospitaller. Setelah itu, Salahuddin memutuskan untuk merebut kembali kota Jaffa dan berhasil mendudukinya pada bulan Juli di tahun 1192 Masehi. Saat itu Richard akan kembali ke Inggris karena ada masalah di dalam kerajaannya. Tapi setelah mendapat kabar tentang penaklukan itu, ia segera berlayar ke Jaffa dan sampai di sana pada bulan Agustus. Lalu ia dan pasukannya menyerang dari laut. Karena tidak siap dengan serangan mendadak itu, pasukan Salahuddin pun dikalahkan dan tentara salib berhasil merebut kembali kota Jaffa. Pasukan Salahuddin sempat melakukan serangan balik, tapi usaha tersebut tidak berhasil. Akhirnya mereka berhasil dikalahkan. Pertempuran terakhir dari Perang Salib ketiga ini dimenangkan oleh tentara salib dan pasukan Salahuddin pun terpaksa mundur. Dan pada tanggal 2 September tahun 1192, Salahuddin dan Richard membuat perjanjian damai dengan kesepakatan bahwa peziarah dan pedagang Kristen yang tidak bersenjata akan tetap diizinkan memasuki kota Yerusalem. Pertahanan kota Askalon juga akan dihancurkan dan kota itu dikembalikan kepada Salahuddin. Dengan perjanjian ini, maka Perang Salib ketiga telah resmi berakhir. Dan pada tanggal 9 Oktober tahun 1192, Richard I kembali ke Inggris untuk menangani masalah yang mengancam tahtanya.